Hola, mucho gusto, bienvenido a nuestra empresa Espanyol Tour and Travel. Selamat datang di perusahaan kami yaitu Espanyol Tour and Travel. Kami beranggotakan 4 orang yaitu Antonia Devina Lorenza, Cindy Claudia Noviandini, Hans Christian Kurniawan, Tatiana Putri Yulia. Jadi pada pembahasan pertama akan dibawakan oleh teman saya Tatiana. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan kami. Negara Spanyol sendiri dikenal sebagai Kingdom of Spain yang merupakan negara dengan potensi wisata baik tidak hanya dari segi sejarahnya, namun juga potensi wisatanya. Dengan letak negara yang berada di antara negara Portugal dan Prancis, Spanyol sendiri memiliki daya tarik yang menonjol dalam wisata alamnya atau yang biasa disebut nature tourism. Dengan nature tourism yang unik ini, dapat membedakan negara Spanyol dan tidak hanya dari itu saja, negara Spanyol juga memiliki 17 wilayah otonomi dan 2 kota otonom yang membuat Spanyol berbeda dengan negara Eropa lainnya. Jadi, yang kedua kita akan membahas tentang nature tourism di negara ini. Spanyol sendiri memiliki potensi alam yang sangat beragam. Didukung dengan adanya histori-histori di negara ini, dan juga didukung dengan iklim serta musim yang beragam. Jadi nature tourism ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ecotourism dan adventure tourism. Ecotourism sendiri berarti wisata dengan tujuan mencari keindahan alam yang ada di negara ini. Sedangkan adventure tourism memiliki tujuan untuk mencari petualangan di negara ini atau di tempat wisata yang ada di negara ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang ecotourism yang ada di negara ini dulu. Ecotourism sendiri sudah saya jelaskan tadi, kita bertujuan untuk mencari potensi keindahan alam yang ada di negara ini. Didukung dengan historikal negara ini yang sangat kental, sehingga kita dapat tetap menemukan beberapa arsitektur yang berasal dari abad 19. Contohnya seperti kota Buvion ini. Kota Buvion ini merupakan sebuah kota yang memiliki arsitektur yang berasal dari abad 19 yang tidak pernah diubah karena dijaga oleh para masyarakatnya, sehingga menimbulkan nuansa kenyamanan tersendiri. Tempat ini sangat tenang karena berada di bawah kaki, lalu dikelilingi oleh hutan-hutan pinus, dan kota ini juga menawarkan pemandangan kota di atas awan pada pagi hari. Jadi, kota ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi jika Anda ingin memesan paket tour bersama kami. Lalu kita akan lanjut ke adventure tourism. Adventure tourism ini, ya sudah saya jelaskan tadi, kita bertujuan untuk mencari kegiatan bertualang yang bisa kita dapatkan di tempat wisata. Contoh kegiatan adventure tourism itu seperti hiking, diving, dan ski. Jadi kita sudah memiliki beberapa tempat contoh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya yang pertama, kita ke hiking. Untuk hiking, kita memiliki tempat Cantabrian Mountains dan Pyrenees. Jadi kedua tempat ini merupakan pegunungan yang berada di Spanyol yang sangat populer untuk melaksanakan kegiatan hiking. Tempat ini sudah menyediakan pengamanan yang mendukung kegiatan hiking tersebut. Lalu kita beralih ke diving. Diving ini kita kan menyelam dan menikmati pemandangan laut yang berada di tempat wisata tersebut. Untuk diving kita menawarkan Costa Brava dan Costa ADJ. Kedua tempat ini merupakan pantai yang sangat terkenal di Spanyol, yang tentunya sudah memiliki tempat-tempat untuk melaksanakan kegiatan diving. Sudah ada tempat penyewaan peralatan diving ataupun aktivitas air lainnya. Lalu kita beralih ke ski. Untuk ski, kita memiliki 3 tempat, contohnya seperti Formigal, Baquera, ataupun Sierra Nevada. Ketiga tempat ini memiliki salju di puncak pegunungannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ski yang tentunya jika Anda baru mencoba,
Tempat ini memiliki tempat penyewaan peralatan ski dan juga memiliki penginapan, sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk menikmati semua yang ada di tempat ini. Tourism development yang ada di Spanyol saat ini sangat memperhatikan mengenai turis-turis yang datang ke Spanyol dan juga wisatawan-wisatawan yang akan berdatangan. Badan Pariwisata Spanyol telah mengumumkan bahwa wisatawan yang telah divaksin dari negara asalnya bisa berkunjung ke Spanyol tanpa menggunakan dokumen tambahan. Kemudian Badan Pariwisata Spanyol juga menerapkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menggunakan radar COVID. Lalu Kementerian Industri Perdagangan Pariwisata Spanyol, Reyes Moronto, mempertimbangkan akan mengaktifkan kembali destinasi wisata dan melanjutkan perjalanan internasional. Kemudian Menteri tersebut menegaskan dalam presentasinya bahwa pada akhir Januari lalu, Spanyol sudah menerima wisatawan dari mancanegara dalam beberapa bulan di akhir musim panas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri tersebut juga mengumumkan bahwa rencana Spanyol untuk selanjutnya yaitu memvaksinasi populasi tingkat tertinggi yang memungkinkan negara secara progresif lebih siap menyambut wisatawan asing. Dengan adanya vaksinasi ini membantu kita wisatawan yang datang juga untuk tidak terpapar virus corona yang semakin meningkat. Dan juga untuk menarik wisata asing, kami juga membantu pemerintah Spanyol memprioritaskan inovasi provinsi destinasi yang menarik seperti Barcelona, Madrid, dan juga beberapa wilayah destinasi lainnya. Kemudian kita juga membantu untuk mengembangkan wisata kuliner dan menjadikan makanan tradisional Spanyol dikenal di kalangan turis, yaitu tapas. Tapas ini merupakan makanan tradisional yang ada di Spanyol yang akan dikenalkan nantinya seperti yang berada di gambar. Itu merupakan makanan yang akan diperkenalkan di kalangan turis asing. Kemudian kami juga akan mempromosikan destinasi yang ada di Spanyol. Itu kita tidak hanya mempromosikan yang ada di kota-kota besar saja, tapi kita juga akan mempromosikan yang daerah-daerah yang berada di pinggiran Spanyol yang memiliki keindahan alam lainnya seperti Kepulauan Kanaria, Andalusia. Ini bertujuan untuk wisatawan tidak hanya melihat kota-kota besar saja, tapi juga melihat mengenai daerah-daerah yang ada di Spanyol lainnya seperti yang berada di pinggiran itu, karena keindahan alamnya itu sangat-sangat menarik. Kemudian kami juga akan mempermudah proses pembuatan visa bagi wisatawan asing. Hal ini bertujuan untuk wisatawan tidak mengalami pusing terhadap pembuatan visa, karena kami akan mempermudah proses pembuatannya. Bersama dengan pemerintah juga akan membantu untuk mempermudah pembuatan visa tersebut. Dan juga kami akan memperbaiki fasilitas-fasilitas destinasi wisata yang ada di Spanyol ini, seperti bangunan-bangunan bersejarah, museum, dan destinasi lainnya yang akan diperbaiki kembali fasilitas-fasilitasnya yang ada. Selanjutnya tentunya di negara Spanyol sendiri adanya kekurangan, kekuatan, kesempatan, dan juga adanya ancaman dari luar nih. Yang pertama tentunya saya akan menjelaskan tentang kekuatannya sendiri. Nah, kekuatan dari terjalinnya pariwisata di negara ini itu membantu dalam bidang perekonomian, yang dimana pendapatan devisa negara Spanyol dapat bertambah dengan adanya wisatawan asing yang berkunjung, seperti untuk liburan ataupun dengan tujuan lainnya. Tentunya juga ada kekurangan, seperti dampak yang dirasakan dari adanya kegiatan pariwisata alam. Nah, salah satu contohnya akan ada pencemaran, seperti pencemaran udara, suara, dan yang lainnya. Selanjutnya juga ada kesempatan bagi warga-warga lokal untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan juga pengembangan budaya yang semakin dikenal oleh wisatawan asing, dan juga pengembangan teknologi negara Spanyol yang mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir tentunya ada ancaman. Nah, ancaman ini dapat dilihat dari perubahan gaya hidup masyarakat, dari perilakunya, tindakan, maupun sikap. Dan tidak hanya itu saja,
Dari segi pengembangan budayanya sendiri, lama-kelamaan warga-warga lokal sendiri juga melupakan apa sih pentingnya dari nilai-nilai kebudayaannya sendiri. Seperti itu. Rencana perjalanan. Rencana perjalanan yang ada di perusahaan kita dibagi atas 3 paket. Yang pertama paket A, paket B, dan paket C. Pada paket A berkapasitaskan 5 orang. Pada paket B memiliki kapasitas 12 orang, sedangkan pada paket C memiliki kapasitas sebanyak 20 orang. Lalu hotel-hotel yang akan mereka gunakan sama, yaitu W Barcelona. Biaya yang akan dikeluarkan pada paket A, paket B, dan paket C sudah termasuk hotel, destinasi, restoran, dan juga tiket. Biaya pada paket A yaitu Rp25.500.000. Pada paket B, biaya yang dikeluarkan adalah Rp102.500.000. Sedangkan pada paket C, biaya yang dikeluarkan adalah Rp182 juta. Destinasi dan restoran sudah kami sediakan. Tapi, kalian juga bisa mengajukan beberapa destinasi. Jadi, Spanyol memiliki potensi terhadap wisata nature tourism. Nature tourism sendiri terpecah menjadi 2, yaitu ecotourism dan adventure tourism. Perusahaan kami tentunya juga membantu dalam pariwisata yang ada di Spanyol. Pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan, namun tidak menutup kemungkinan berkembangnya pariwisata khususnya ecotourism di Spanyol. Perusahaan kami tentunya memiliki berbagai macam package yang dapat kalian pilih untuk merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika berada di Spanyol ini. Dengan adanya nature tourism di Spanyol, dapat mengembangkan potensi pariwisata di Spanyol, sehingga bisa menarik perhatian berbagai wisatawan asing, dan tentunya dapat membuat perekonomian Spanyol meningkat, karena pendapatan per kapita negara ini sebesar 12% yang didapat dari potensi pariwisata, terutama dalam nature tourism.